Halo semuanya, selamat datang di dunia cerita horor nyata paling terkenal di dunia. Siap-siap merinding ya. Kita akan membahas kasus-kasus yang bikin bulu kuduk berdiri dan bikin kalian mikir apa ya ini beneran terjadi. Dari rumah hantu sampai kesurupan, kita akan menjelajahi sisi gelap manusia. Dan siapa tahu kita malah menemukan sesuatu yang mengintip dari balik tirai dunia nyata. Jadi siapin diri kalian, matikan lampunya, dan jangan lupa subscribe karena kita akan perjalanan menegangkan ke dalam kisah-kisah horor paling terkenal di dunia. Dan percayalah, beberapa cerita ini lebih baik jangan diceritakan sendirian di kegelapan. Kita mulai di Long Island, New York, tahun 1974. Keluarga Lutz, keluarga yang tampak biasa saja, pindah ke rumah bergaya kolonial Belanda dengan harga murah. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Memang. Soalnya setahun sebelumnya rumah itu jadi di tempat bunuhan massal yang mengerikan. 6 anggota keluarga DeFeo ditembak mati di sana. Ronald DeFeo Jr., anak tertua, dihukum atas kejahatan itu. Dia bilang suara-suara setan di rumah itu yang nyuruh dia melakukannya. Keluarga Lutz nggak percaya tak hayul. Mereka pikir mereka mendapatkan rumah impian. Tapi mereka segera sadar ada yang salah. Bau aneh, suara-suara aneh lendir hijau keluar dari dinding, dan itu baru permulaan. Anak perempuan Lutz, Missy, mulai bicara dengan teman khayalan, babi setan bernama Jody. George Lutz, ayahnya, jadi gampang marah dan kasar, terobsesi menjaga api perapian tetap menyala terus. Kemudian terjadilah kejadian-kejadian yang lebih menakutkan. Kathy Lutz merasa sesuatu yang dingin menyentuhnya di malam hari. George akan bangun jam 3:16 pagi, waktu pembunuhan DeFeo. Dan Missy kecil akan ditemukan berdiri di kamarnya menatap kosong keluar jendela. Setelah 28 hari yang mengerikan, keluarga Lutz kabur dari rumah itu, meninggalkan semua barang-barang mereka. Apa yang terjadi di 112 Ocean Avenue? Apakah trauma pembunuhan yang meresap ke dalam dinding rumah? Atau pidsavi sort in Bixembuni? Dari Amerika, kita menyeberangi lautan ke Klingenberg, Jerman. Disinilah, pada tahun 1968, Annelies Michel yang berumur 16 tahun mulai mengalami kejang-kejang yang mengerikan. Dokter mendiagnosisnya dengan epilepsi, tapi obat-obatan tidak mempan. Kondisinya semakin buruk. Annelies, gadis yang taat beragama, mulai melihat penampakan setan dan mendengar suara-suara yang mengatakan dia dikutuk. Dia menunjukkan keengganan terhadap benda-benda religius, dan perilakunya jadi enggak karuan dan mengganggu. Keluarganya yang yakin dia dirasuki mencari bantuan gereja Katolik. Dua pastor, Pastor Arnold Renz dan Pastor Ernst Alt, diberi wewenang oleh keuskupan untuk melakukan eksorsisme. Selama 10 bulan berikutnya, Annelies mengalami 6-7 sesi eksorsisme. Rekaman audio dari sesi-sesi itu yang masih ada sampai sekarang sangat mengerikan. Suara Annelies berubah, dia bicara dalam berbagai bahasa dan dia akan menggeram, menjerit dan menghina para pastor. Annelies jadi kurus kering selama eksorsisme, dan dia sering kesakitan luar biasa. Dia tidur di lantai batu, makan laba-laba, dan bahkan minum air seninya sendiri. Pada tanggal 1 Juli 1976, Annelies Michel meninggal dunia. Penyebab kematiannya adalah dehidrasi dan kurang gizi, akibat penyiksaan diri sama eksorsisme. Kasus Annelies Michel tetap menjadi salah satu kasus kerasukan dan eksorsisme yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah. Apakah dia benar-benar dirasuki setan, atau dia korban penyakit mental yang tidak terdiagnosis dan fanatisme agama? Bab 3, Terror Enfield. Ketika poltergeist menyerang tahun 1977, kita pindah ke London Utara, ke sebuah rumah sederhana di 284 Green Street. Disinilah keluarga Hodgson, seorang ibu tunggal dan 4 anaknya, menjadi sasaran salah satu kasus aktivitas poltergeist yang paling terdokumentasi dalam sejarah. Semuanya dimulai dengan ketukan dan suara-suara aneh. Kemudian, furnitur mulai bergerak sendiri. Benda-benda terlempar ke seberang ruangan, pintu dibanting menutup, dan anak-anak akan terseret keluar dari tempat tidur. Pusat dari aktivitas paranormal ini adalah Janet Hodgson, yang berumur 11 tahun. Janet akan seperti kesurupan, berbicara dengan suara serak dan tubuhnya melayang di udara. Para peneliti paranormal, termasuk Maurice Gross dan Guy Leon Playfair, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki kasus Enfield. Mereka menyaksikan berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan foto-foto Janet yang melayang di udara menjadi terkenal di dunia.
Beberapa orang percaya Janet hanya pura-pura untuk mencari perhatian, tetapi yang lain yakin keluarga Hodgson benar-benar diteror oleh kekuatan jahat. Kasus Enfield tetap menjadi salah satu kasus rumah berhantu yang paling membingungkan dan menakutkan yang pernah tercatat. Bab 4, Kutukan Penyihir Bell, Teror di Perbatasan Tennessee. Perjalanan kita membawa kita ke selatan sekarang, ke Adams, Tennessee, pada awal abad ke-19. Disinilah keluarga Bell menjadi korban salah satu kasus ilmu hitam paling terkenal dalam sejarah Amerika. Teror dimulai dengan suara-suara aneh di malam hari, suara langkah kaki di loteng, dan selimut ditarik dari tempat tidur. Kemudian menjadi lebih menyeramkan. Anak-anak Bell dicubit dan digaruk oleh kekuatan tak terlihat. John Bell, kepala keluarga, menderita penyakit misterius yang membuatnya lemah perlahan. Keluarga itu percaya mereka disihir oleh penyihir bernama Kate Betts, tetangga yang punya dendam terhadap John Bell. Makhluk itu yang dikenal sebagai penyihir Bell akan berbicara kepada keluarga itu, seringkali dengan suara keras dan mengancam. Ia akan menyanyikan lagu-lagu, melantunkan ayat-ayat Alkitab, dan mengganggu keluarga itu tanpa henti. Ketenaran penyihir Bell menyebar, dan orang-orang datang dari mana-mana untuk menyaksikan fenomena aneh itu. Bahkan mantan Presiden Andrew Jackson konon pernah mengunjungi pertanian Bell dan menantang makhluk itu. Penyihir Bell dikatakan telah meracuni John Bell, menyebabkan kematiannya pada tahun 1820. Setelah kematian John, aktivitas paranormal mereda, tetapi legenda penyihir Bell terus menghantui wilayah tersebut. Bab 5, Menghantui di Connecticut, ketika kematian menandai sebuah rumah. Pada tahun 1966, kita tiba di Southing, Connecticut. Keluarga Snedeker pindah ke rumah bergaya Victoria yang indah dengan harga murah banget. Mereka segera tahu kenapa harganya murah. Rumah itu dulunya rumah duka. Sejak awal keluarga Snedeker melaporkan bau aneh, suhu dingin yang tidak biasa, dan perasaan diawasi. Anak-anak mulai melihat penampakan pria berpakaian gelap, wanita berpakaian putih, dan anak-anak yang tampak aneh. Semuanya semakin menakutkan. Barang-barang bergerak sendiri, lampu berkedip, dan peralatan mati total. Anak tertua Philip jadi pendiam dan tertekan, menunjukkan perilaku yang semakin mengganggu. Keluarga itu mengetahui rumah itu punya sejarah kelam. Itu pernah jadi rumah duka, dan ada desas-desus tentang nekrofilia dan aktivitas setan yang terjadi di tempat itu. Putus asa, keluarga Snedeker menghubungi Ed dan Lorraine Warren, penyelidik paranormal terkenal. The Warrens percaya rumah itu dipenuhi setan, dan mereka melakukan serangkaian eksorsisme untuk membersihkan rumah itu. Pengalaman keluarga Snedeker di rumah itu menjadi inspirasi untuk buku dan film The Haunting in Connecticut. Apakah mereka hanya berhalusinasi? Atau mereka benar-benar jadi mangsa kekuatan gelap yang bersembunyi di dalam rumah bekas rumah duka itu? Outro, tidur nyenyak. Kalau berani. Itulah beberapa kisah horor nyata paling terkenal di dunia. Berani dengar lebih banyak lagi? Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya. Dari rumah berhantu Amityville hingga eksorsisme Anneliese Michel yang mengerikan, kisah-kisah ini terus menghantui imajinasi kita, mengingatkan kita bahwa mungkin, hanya mungkin, ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata. Sampai jumpa di sisi lain. Semara jangan berberi ini super benar sensibnya, bat tingkat fakta.